warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di PJJ PJOK kelas 12. Oke guys, thank you banget, terima kasih banyak. Tugasnya luar biasa, kemajuannya sangat amat signifikan. Yang kemarin videonya masih sederhana, kali ini maksudnya video yang tugas kemarin ya, di video simulasi perlombaan atletik luar biasa, mantap. Hanya ada sedikit yang bikin saya ganjel gitu, dalam artian ganjel seperti ini kawan-kawan. Tiap kali saya memberikan tugas gitu, saya memberikan penjelasan, besar harapan saya ketika memang kurang jelas kawan-kawan bertanya, atau ketika kawan-kawan mau nyari sendiri saja, carilah, kuliklah sampai benar-benar paham materi tersebut. Karena kemarin seperti ini, ada di salah satu dan beberapa kelompok ketika pertandingan itu, guys, putra dan putri itu beda ya, cewek sama cowok itu beda. Kalian tidak bisa menyatukan perlombaannya. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada perlombaan di mana laki-laki dan perempuan disatukan atau difinalkan. Kelasnya berbeda, kelas putra ya kelas putra, kelas putri ya kelas putri. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika memang kurang jelas, ayolah bertanya gitu loh. Bahkan ada pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah kan, sesat sih enggak mungkin ya yang kemarin kalian lakukan, cuman agak apa ya, jadi mengurangi totalitasnya kalian. Karena sekali lagi, kemampuan laki-laki dan kemampuan perempuan berbeda, tidak bisa disatukan. Kemarin ada, saya pikir itu sudah bagus, jadi bikin pertandingan kelas putra dan bikin pertandingan kelas putri. Kemudian saya lihat sampai akhir, ternyata malah pemenang putra sama pemenang putri disatukan. Nah, ya jelas kalah lah ceweknya, ya pasti menang putra. Mau putri itu terlatih atau tidak, tetap kemampuannya akan tetap lebih baik dan lebih bagus putra kayak gitu. Jadi nanti lagi gitu ya, kalau suatu hari nanti kalian jadi pelaksana pertandingan gitu ya, amin mudah-mudahan, atau di kampung kalian mau mengadakan lomba apa gitu loh, putra sama putri berbeda, kemampuannya berbeda secara fisik kayak gitu. Mungkin bisa jadi secara intelektual juga berbeda kayak gitu. Yang pasti kalau di fisik itu kemampuan cewek sama kemampuan cowok berbeda, gengs ya. Jadi nanti lagi kalau misalnya satu hari nanti di masyarakat gitu ya, atau kalian ketika mau kuliah di kampus kalian diminta oleh kampus mengadakan perlombaan, jangan menyatukan cewek sama cowok. Cewek ya cewek, perlombaan cowok ya cowok, final cewek ya final cewek, final cowok ya final cowok. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar, nggak akan ada yang benar kalau nggak ada yang salah, nggak akan ada yang salah kalau nggak ada yang benar. Itulah pokoknya. Tapi terima kasih banyak, luar biasa, videonya keren asli. Yang bikin kurang ya itu aja, jadi cewek sama cowok disatuin. Terus ada lagi di aba-aba, waktu kelas di aba-aba lari 100 meter di kelas 10 kan sudah pernah saya sampaikan ya, kalau misalnya aba-aba lari 100 meter atau lari jarak pendek atau lari sprint, bersedia siap ya, bukan bersedia siap mulai. Wah, kalian lupa, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti lagi kalau misalnya diberikan tugas atau satu hari nanti ketika terjun ke masyarakat, ada apa-apa dicari tahu dulu sampai benar-benar paham kayak gitu. Terus ada lagi kalau jalan cepat mungkin kalian kurang paham karena memang agak cukup lumayan rumit, tapi nggak apa-apa, keren. Di lompat jauh. Nah, lompat jauh itu waktu kelas 10 ya, waktu kelas 10 pernah kita bahas bahwa kaki yang menjadi tumpuan itu salah satu kaki, bukan kedua-duanya. Nah, kemarin banyak masih kedua-duanya seperti itu, tapi tidak apa-apa, pergerakannya, kemajuannya signifikan banget. Bahkan yang kemarin videonya biasa aja, sekarang kreativitasnya mulai muncul. Keren, pokoknya keren. Kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, mantap. Nah, masih sama, kita masih belum bisa tatap muka. Kali ini topiknya pencak silat. Bu, ngapain pencak silat? Bu, orang gelut. Bu, orang naon ibu di podcast di pencak silat. Nah, pencak silat sama dengan permainan bola besar. Jadi di pencak silat kelas 12 kita akan membahas tentang pola penyerangan dan pola pertahanan. Hampir sama sebetulnya di kelas 10. Kelas 10 kita pernah, kalau kamu masih ingat, saya bagikan kelompok gitu ya.
dua orang, kemudian kalian berpasangan, merangkai gerakan menyerang dan merangkai gerakan bertahan. Ketika kalian menyerang, kawannya bertahan. Ketika kawannya bertahan, kalian menyerang. Nah, kurang lebih di kelas 12 pun sama, tapi ada yang beda kayak gitu. Nah, kalau di kelas 12 kan sudah dibagi ya kelompoknya. Satu kelompok ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Nah, dalam 10 kelompok itu tidak perlu semuanya praktek bertahan dan menyerang. Jadi disimulasikannya seperti ini. Seolah-olah kalian sedang mengikuti satu pertandingan pencaksilat. Nggak apa-apa nggak pakai body, silahkan diskenariokan sedemikian rupa. Karena kan kalau memang kita mensimulasikan pertandingan pencaksilat, kita harus punya gelanggangnya, kita harus punya matrasnya, kita harus punya body protector, pelindung lain dan sebagainya. Karena kita dalam situasi seperti ini dan tidak memungkinkan, jadi dibuat skenario kalau misalnya kalian sedang mengikuti pertandingan pencaksilat. Jadi kreativitasnya terserah kalian, tapi bayangannya kurang lebih seperti ini. Nanti kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kelompok kalian kan ada 10, 11 sampai 12 orang gitu ya. Jadi nanti ada yang menjadi wasitnya. Kemudian ada yang menjadi coach atau ofisialnya dan ada yang menjadi atletnya. Nah, di openingnya atau terserah kalian mau taruh di mana, nanti tetap ada penjelasan terlebih dahulu mengenai pola penyerangan dan pola pertahanan dalam bela diri pencaksilat. Namun ketika kalian menskenariokan penyerangan dan pertahanan dalam bela diri pencaksilatnya, saya tidak menyarankan kalian menggunakan teknik guntingan atau bantingan, kecuali mereka yang memang ekskul silat ya. Kenapa demikian? Bagi yang tidak terlatih itu sangat riskan terkena cedera di guntingan. Ketika kalian melakukan guntingan, kamu tidak menguasai teknik guntingan, kawan kamu pun bukan anak pencaksilat yang kurang paham bagaimana menghadapi penyerangan guntingan. Khawatirnya ketika kamu melakukan rangkaian gerak guntingan, mencederai lawan kamu atau bahkan mencederai kamu sendiri atau dibantingan. Wah, orang marek ngabanting, wah gitu ya. Kamu kurang menguasai teknik bantingannya, kawan kamu yang dibanting pun bukan orang terlatih, selesailah sudah. Jadi silakan membuat pola penyerangan, pola pertahanannya cukup di teknik pukulan, bandulan dan lain sebagainya. Tendangannya pun tendangan boleh, tapi hati-hati. Jadi seolah-olah jadi kayak kalian itu gimmick ya, drama gitu ya. Jadi kalian bikin skenario sebuah pertandingan pencaksilat. Tapi hati-hati, jangan dipasangkan cewek sama cowok, jangan kayak kemarin lagi ya. Jadi cewek ya cewek, cowok ya cowok, terserah kalian. Jadi dalam satu kelompok tidak harus semuanya praktek melakukan pola penyerangan dan pola pertahanan. Cukup kalian tunjuk saja. Misal mau yang cowok ya berarti pasangannya cowok, mau yang cewek ya pasangannya cewek. Bu, terus nusejan kumaha? Misal kelompok saya ada 12 orang, kan yang bertandingnya 2. Lalu yang 12 berarti yang 10 yang 10 orangnya ngapain? Nah, silakan kalian bagi. Misal nanti ada yang bagian editing video, kemudian nanti ada yang bagian nge-shoot, kemudian nanti ada yang menjadi wasitnya, kemudian nanti ada yang menjadi coachnya atau ofisialnya kayak gitu. Nah, silakan dibuat sekreativitas mungkin. Jangan lupa, kalau memang penjelasan saya ini kurang jelas, kamu boleh bertanya. Atau kalau memang kamu tidak ingin bertanya ke saya, cari tahu tentang pertandingan pencaksilat ya, kayak gitu. Jadi nanti khawatirnya, apalagi kan ini bela diri, ketika kamu asal nanti malah ada cedera dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi dibuat skenario saja. Pukulannya gimana sih kalau misalnya stuntman gitu ya, stuntman di sinetron dan film-film itu kan ada permainan gimmick kayak gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi gimmick gimana gitu. Terus mengenai videonya atau mengenai karyanya, mau dibikin film boleh, mau dibikin sinematik video boleh, mau dibikin video dokumenter boleh. Saya tidak membatasi kalian dalam proses membuat sebuah karyanya, tapi di teori dan praktiknya kupas tuntas. Karena kemarin banyak videonya keren-keren, videonya bagus-bagus, tapi di teori dan praktiknya, teorinya tidak dibahas atau dikupas tuntas, prakteknya pun tidak maksimal. Jadi video yang bagus nilainya harus kurang karena teori dan praktiknya tidak dibahas. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ada yang bertugas menjadi wasitnya kayak gitu, wasit tengah gitu ya, cari tahu tekniknya, karena nanti
khawatirnya malah pakai peluit kalian, atau khawatirnya malah pakai bendera diangkat. Jadi benar-benar dicari tahu dulu tugas wasit dalam pencak silat. Kalau memang wasit satu, kalau memang hanya kan wasitnya ada beberapa ya dalam pencak silat itu. Kalau memang keterbatasan orang, cukup wasit yang inti saja atau wasit yang di tengah saja. Kemudian sekali lagi, jika apa yang saya sampaikan kurang tepat, kamu boleh mengkritik saya, atau jika yang saya sampaikan kurang jelas, kamu boleh bertanya, atau kamu boleh mencari referensi dari buku atau dari media elektronik kayak gitu. Teruslah berusaha untuk maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, tidak hanya di tugas saya tapi di tugas-tugas lainnya. Kenapa demikian? Sekali lagi, kita tidak tahu corona ini kapan berakhirnya. Kalau misalnya kamu masih menunggu dan menantikan nanti aja kalau masuk, men, sampai detik ini malah PSBB-nya diperpanjang. Berarti kita tidak tahu tatap mukanya kapan, terutama yang kelas 12, buat yang pas asup malah sudah kalian menghadapi ujian. Jadi ayo berjuang dan berusahanya sekarang, jangan kasih kendor, karena ini di puncak pembelajaran kalian, di puncak masa putih abu kalian ya. Yuk semangat kayak gitu ya. Itu untuk pencak silatnya. Jadi video ini hanya memperjelas penyampaian materi kemarin pada saat kita Zoom Meet ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada saat di Zoom Meet-nya kurang jelas kayak gitu, nah video ini untuk memperjelasnya. Kalau misalnya masih kurang jelas juga boleh nanya. Kalau masih kurang jelas juga cari sedemikian rupa, Bu, kurang bingung kuota eueuh. Nah kan kalian satu kelompoknya ada yang 10, ada yang 12, patungan 1.000 ewang, beli kuota yang 1 giga buat mencari kayak gitu. Atau Bu, orang mah bingung tuh bisa ngedit, minta ajarin ke temennya yang bisa ngedit ya. Kalau misalnya kamu terus menjadikan alasan sebagai batasan kamu berjuang dan berusaha, berarti kamu kalah akan diri kamu sendiri kayak gitu. Karena nanti di masa setelah masa putih abu ini, tantangan yang akan kamu temui lebih ribet daripada sekarang. Kalau kamu menyelesaikan tugas-tugas ini, menjadikan hal-hal yang menurut kamu berat adalah alasan-alasan kamu, wah nanti apa kabar kayak gitu ya. Jadi tugas berikutnya pencak silat. Sampai ketemu di PJOK berikutnya. Jangan jadikan alasan untuk sukses, karena sukses tidak butuh alasan tidak butuh sukses. Teruslah bergerak meskipun harus merangkak. Kami semangat untuk terus berjuang buat kalian. Semoga kalian pun terus semangat untuk berjuang meraih mimpi dan cita-cita kalian. Waktu kalian di kelas 12 ini hanya tinggal beberapa bulan lagi. Kalau misalnya kalian masih belum mau bergegas mengejar dan memulai mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian, mau kapan lagi? Sampai ketemu di PJJ berikutnya. Teruslah bergerak meskipun harus merangkak. Terus berjuang, terus berusaha, karena mimpi-mimpi besar, cita-cita besar butuh perjuangan besar. Mohon maaf kalau misalnya ada suara pacul, ada suara truk, ada suara burung, karena kondisinya sudah cukup siang, jadi sudah cukup ramai di sekolah ini. Tapi tidak apa-apa, semoga kalian tetap semangat. Salam olahraga, salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.